Halo, berjumpa kembali dengan saya Leni Widyastuti SPD CGP Angkatan 8 dari Kota Bandung. Kali ini saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 mengenai budaya positif melalui segitiga restitusi. Berikut ini yang selalu membersamai saya, yaitu Bapak Walhikwan sebagai fasilitator dan Ibu Feni Yulia sebagai pengajar praktik saya. Menurut William Gosen, restitusi diartikan sebagai proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Fokus restitusi sendiri pada solusi dan dapat mengembalikan murid kepada kelompoknya dengan menyadari kesalahan dan menjadi lebih kuat. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut ini saya sampaikan skenario praktik penerapan segitiga restitusi berdasarkan kasus yang pernah saya tangani. Kasus pertama mengenai pelanggaran aturan sekolah, yaitu tidak memakai sepatu hitam bertali putih. Bagaskara adalah murid kelas 8 di SMPN 14 Bandung. Ia setiap hari selalu berpakaian rapi dan lengkap ke sekolah. Di antara teman-temannya termasuk murid yang disegani karena kedisiplinannya. Suatu hari ia datang ke sekolah. Saat melakukan salam sapa pagi, terlihat ia berjalan cepat melewati teman-teman yang lainnya. Saat Bu Leni melihatnya, ia dipanggil. "Hai Bagas, kenapa tidak melakukan salam pagi? Sini dulu nak, salami ibu." Nah, ketika menghampiri itu, ketahuanlah bahwa Bagas pada hari itu memakai sepatu sneaker putih. Berhubung lagi libur sekolah, video pramennya di-skip dulu untuk ditampilkan di aksi nyata nanti. Nah, berikut ini saya sampaikan dialog saya dengan Bagas saat itu. Pada langkah restitusi menstabilkan identitas, saya menanyakan, "Nah Bagas, apa yang berbeda dari sikap Bagas hari ini?" Waktu itu Bagas menjawab, "Saya berlari menghindari salam sapa pagi, Bu. Saya takut ketahuan kalau saya memakai sepatu putih." Nah, pada langkah kedua, validasi tindakan yang salah, saya bertanya kepada Bagas, "Kenapa melakukan seperti itu? Nilai kebaikan apa yang telah kau langgar?" Lalu Bagas menjawab, "Saya melanggar aturan pemakaian sepatu hitam, Bu, dan saya tidak melakukan salam sapa pagi hari ini." Lalu saya pun bertanya, "Nah, kenapa Bagas melakukan hal itu?" Bagas pun menjawab, "Saya memakai sepatu putih karena kedua sepatu hitam saya basah, Bu. 2 hari kemarin pulang sekolah selalu kehujanan." Lalu saya bertanya, "Kan bisa dijemur, sehari bisa kering kan?" Dan Bagas pun menjawab, "Iya sih Bu, benar juga, cuma saya lupa menjemurnya." Nah, pada langkah restitusi yang ketiga menanyakan keyakinan, saya bertanya kepada Bagas, "Lalu, keyakinan kelas mana yang bisa kau pahami sebagai konsekuensinya?" Bagas pun menjawab, "Saya akan memakai sandal jepit di masjid, Bu, hari ini, dan sepatunya akan saya simpan di meja piket." Lalu saya bertanya lagi, "Apa yang mesti Bagas lakukan untuk besok?" Bagas pun menjawab saat itu, "Besok saya tidak akan melakukan lagi, Bu. Saya akan menghubungi Mama di rumah, meminta tolong menjemurkan sepatu saya sekarang ini agar dapat dipakai besok." Lalu akhirnya saya berkata, "Baiklah, Ibu percaya pada Bagas dapat melakukan semua itu. Sekarang masuklah ke kelasmu ya."
Sudah enak lihat laptop Tadi saat salam pagi saya tidak menyalami guru-guru. Tidak menyalami guru ya, tidak melakukan salam pagi. Kenapa tuh tidak melakukan salam pagi? Nah, saya tidak melakukannya karena saya malu Bu, takut kenapa? ketahuan Bu. Takut ketahuan. Iya, Kenapa? karena saya tidak memakai sepatu putih Bu. Tidak memakai sepatu putih, tidak memakai sepatu hitam. Saya melanggar aturan memakai sepatu Bu. Tadi Ibu lihat Bagas tidak melaksanakan salam sapa pagi ya di depan. Kemudian pas Ibu lihat, Ibu panggil ternyata Bagas tidak pakai sepatu yang seharusnya hitam itu kan ya, malah pakai sepatu putih. Nah, berarti apa yang dilanggar oleh Bagas Saya tadi pagi? melanggar aturan salam guru dan juga melanggar aturan sekolah bahwa yang seharusnya memakai sepatu hitam Bu. Ada dua pelanggaran ya, dua pelanggaran yang Bagas lakukan. Nah, kira-kira konsekuensinya apa tuh untuk menyelesaikan hal ini menurut Bagas? Kalau menurut saya Bu, konsekuensinya saya tidak pakai sepatu hitam selama pembelajaran sekolah tapi memakai sandal jepit Bu. Memakai sandal jepit. Iya. Terus kenapa Bagas sendiri tidak memakai sepatu hitam hari ini? Saya tidak memakai sepatu hitam karena sepatu hitam saya basah Bu. Kemarin hujan. Hujan. Iya Bu. Kan tidak satu sepatunya, ada dua mungkin ya. Iya. Saya hanya punya satu Bu di rumah. Punya satu. Dan masih basah. Solusinya apa kalau misalnya Bagas besok sepatunya masih basah, kemudian hanya punya satu kan? Iya, sepatunya punya satu, terus masih basah. Besok mau pakai sepatu apa? Hari ini saya usahakan menelpon ke orang yang di rumah untuk minta tolong menjemur sepatu hitam saya agar besok pun bisa dipakai Bu. Oh gitu, besok Ya. bisa dipakai, yakin ya. Nah sekarang konsekuensinya hari ini apa? Konsekuensinya hari ini saya Yang mau Bagas lakukan sebagai pengganti tidak memakai sepatu hitam. saya memakai sendal jepit di masjid Bu, karena ya seharusnya memang tidak memakai sepatu hitam Bu. Ya. Lalu sepatu putihnya di mana disimpannya? Saya simpan sepatu putihnya di ruang piket Bu, dan saat pulang baru saya Ya, ganti. Bagas mau melakukannya apa? Sekarang? Saya siap Bu Lakukannya ya. Nah itu saja ya, lain kali Bagas harus lebih rajin lagi. Kalau misalnya sepatunya pulang sekolah sepatunya basah, harus segera dijemur, jangan lupa lagi. Kalaupun misalnya lupa, sebaiknya apa? Bagas bawa saja sepatu basahnya ke sekolah, jemur di sekolah. Ya, paham ya? Mungkin itu saja ya. Terima kasih Bagas mau melaksanakan konsekuensinya sekarang ya. Sekarang bisa sepatunya dibuka, kemudian simpan di ikat sepatunya, ganti dengan sandal ya, dan itu tidak boleh diulangi lagi. Siap? Siap Bu. Ya, terima kasih ya. Sekarang Bagas boleh kelas. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Kasus kedua berupa pelanggaran aturan di dalam pembelajaran, yaitu mengetai temannya dengan rasis dan bahasa binatang serta memukul teman. Pada saat berdiskusi kelompok di kelas dalam pelajaran bahasa Indonesia, Hafji Ardi memukul Yafi. Tentu saja kelas menjadi ricuh dan diskusi kelompok terganggu. Bu Leni yang saat itu sedang membersamai salah satu kelompok di ujung kelas segera melerai dan mengajak keduanya untuk duduk bersama mengelilingi meja guru di depan. Dari obrolan itu, tahulah Bu Leni, Hafji Ardi melakukan itu karena kesal dengan kata-kata Yafi yang selalu mengatainya si Jawa medok dan mengatakan anjing, yang bagi Hafji itu sudah keterlaluan karena ia selalu diajarkan ibunya untuk berkata sopan dan santun kepada orang lain. Pada kasus yang kedua ini, saya juga melakukan langkah-langkah sesuai langkah restitusi. Yang pertama, dalam menstabilkan identitas, saya bertanya, "Nah, sekarang ada yang mau bicara duluan apa yang terjadi?" Yapi menjawab, "Saya Bu, Hapji memukul pipi saya dengan keras. Saya nggak terima dong." Lalu Hapji pun menjawab, "Betul Bu, saya menampar pipi Yafi."
Nah, pada langkah kedua, restitusi yaitu validasi tindakan yang salah, saya bertanya, kenapa bisa sampai seperti itu, Habji? Habji menjawab, saya melakukan itu agar Yafi tidak mengatai saya si Jawa medok dan bilang saya anjing, Bu. Lalu saya bertanya pada Yafi, benar seperti itu, Yafi? Yafi pun menjawab, ya Bu, saya melakukannya karena memang Hafji kalau bicara medok, Bu. Jadi saya senang ganggunya aja. Saya mengatai anjing ke Hafji karena kaget dia tiba-tiba memukul saya. Nah, pada langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan, saya bertanya kepada mereka berdua, baiklah, kalian tahu keyakinan kelas yang mana yang telah dilanggar oleh kalian? Yafi menjawab, kita tidak boleh bertindak rasis dan berkata kasar, Bu. Habji juga menjawab, kita tidak boleh main hakim sendiri dan bertindak kasar yang membahayakan, Bu. Lalu saya bertanya, sekarang apa yang mesti kalian lakukan sebagai konsekuensi dari nilai kebajikan yang telah dilanggar? Yapi menjawab saat itu, kami akan saling meminta maaf dan memaafkan, Bu, dan tidak mengulangi kesalahan kami lagi. Habji pun menjawab, saya juga, Bu. Lain kali saya akan menahan emosi saya untuk bertindak kasar yang dapat mencelakakan orang lain. Lalu saya bertanya, apalagi? Hanya itukah? Habji menjawab, tidak, Bu. Saya akan meminta maaf ke teman-teman saya di kelas ini karena kami berdua sudah membuat ricuh suasana kelas. Berikut adalah video penerapan segitiga restitusi pada kasus yang kedua. Iya, Bu. Kenapa? Saya melanggar kesepakatan kelas yang sudah disepakati, Bu. Apa yang dilanggar sama Adit? Melanggar seperti perkataan Ibu dengar ke Adit memukul Yapi kan kemarin ya? Iya. Memukul Yapi. Kenapa bisa sampai memukul Yapi? Soalnya Yafi itu kemarin ngomongnya kasar, Bu, ke saya, itu kayak misalnya ngejek itu suku gitu, jadi saya marah. Terus memukul. Menurut Adit itu benar nggak kemarin memukul orang? Ini sih harusnya nggak dilakukan sih, Bu, soalnya kalau misalnya ada yang ngomong kasar ke kita itu berarti namanya ada kemungkinan itu iri sama apa yang kita miliki. Nah, Adit kemarin kan ini memukul yang menurut Adit ada nggak selain Yapi yang dirugikan oleh Adit saat Adit di kelas ribut dengan Yapi sampai memukul Yapi? Nggak ada sih, Bu, namanya itu saja. Yang dirugikan yang lain nggak ada. Kalau teman-teman yang lain merasa dirugikan tidak dengan kejadian kemarin antara Adit dan Yapi? Ya sih, soalnya nama baik kelas cuma Nama baik kelas tercemar. Kalau pembelajarannya terganggu tidak anak-anak? Karena ada kejadian itu. terganggu sih, Bu. Menurut Adit, konsekuensi apa yang harus Pak Adit lakukan dari kasus kemarin? Saya sih, menurut saya nggak tahu sih, Bu, soalnya konsekuensi yang dipikirin udah kayak melanggar kesepakatan kelas, habis itu kayak misalnya yang lain Kesepakatan kelas yang mana yang dilanggar sama Adit? yang seperti lakukan hal kasar ke Berbicara kasar. Salah. Terus yang kedua apa? Memukul. Ya, memukul salah nggak? Salah. Salah. Oke. Mengganggu ketenangan, ketertiban di kelas? Ya. Nah, apa yang harus Adit lakukan sebagai konsekuensi ini? Dari kekeliruan itu. Perlu nggak Adit minta maaf ke teman-teman Adit di kelas? Perlu sih, Perlu. Kenapa perlu? karena biar kalau misalnya sebelum saya dilihat sebagai kayak misalnya ternyata anaknya gini kasar gitu, saya mau minta maaf. Jadi Adit harus meminta maaf karena telah mengganggu ketenangan kelas. Kalau ke Yapi perlu minta maaf nggak? Ya juga sih, Perlu minta maaf kan ya? Iya. Kenapa? soalnya udah tidak kasar kepada Oke, Yafi. sudah kasar. Kalau Adit sudah meyakini nih bahwa Adit harus meminta maaf bukan hanya ke Yapi tapi juga ke teman-teman di kelas karena sudah mengganggu pembelajaran. Nah, kapan mau dilakukan konsekuensi itu? Jadi ketika masuk sekolah sih, Kita masuk sekolah bisa dilakukan ya. Nah, kedepannya
like dulu ya. Berikut ini tanggapan dari Bagaskara yang mengalami kasus pertama. Halo, nama saya Bagas dari SMPN 14, murid yang diajar oleh Bu Leni. Ketika saya mendapat masalah, lalu Bu Leni menanganinya dengan langkah menanyakan kebenarannya, lalu alasannya, setelah itu mengajak diskusi tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati sebagai konsekuensi dari pelanggaran. Saya merasa bahwa Bu Leni sebagai guru sudah dapat melakukan pendekatan kepada saya. Bu Leni menanyakan mengenai keadaan saya. Setelah mendengar alasan yang saya kemukakan, Bu Leni dapat memaklumi hal tersebut. Saya disegani karena kedisiplinan. Meskipun begitu, sebagai guru tetap wajib melakukan pendekatan dan memberikan konsekuensi yang sesuai dengan keyakinan kelasnya. Bu Leni mengenal dan memahami keadaan saya sebelum mengambil kesimpulan dan memberikan konsekuensi. Sekian, terima kasih. Berikut adalah tanggapan Hakjiardi Aditya yang mengalami kasus kedua. Halo, nama saya Habjari Aditya dari SMPN 14 Bandung. Saya adalah salah satu murid yang diajar oleh Bu Leni. Ketika saya mendapat masalah, Bu Leni menanyakan hal tersebut itu dengan langkah menanyakan kebenarannya. Ketika sudah ditanyakan, lalu kita berdiskusi tentang komitmen dan kesepakatan kelas yang sudah ditetapkan, yaitu tidak berkata rasis dan buat kasar kepada teman. Dengan konsekuensi tersebut, saya berpikir bahwa seharusnya hal tersebut tidak dilakukan, yaitu terpancing emosi oleh kata-kata teman saja, yaitu Yafi. Jadi saya merasa hal itu tidak seharusnya dilakukan karena saya sudah melanggar perjanjian kelas yang sudah disepakati. Seharusnya saya tidak begitu menanggapi kata-kata Yafi yang mengatakan hal-hal rasis. Seharusnya saya tetap diam, karena kalau misalnya kita tetap kayak misalnya marahlah atau kita balas balik lah, itu justru malah nambah masalah baru yang bikin kita malah tambah sering kena masalah. Begitu sih kalau menurut saya tentang hal-hal tersebut. Kayak misalnya ada situasi kita dibilang kamu tuh misalnya Jawa lah, Ireng lah, itu udah biarin aja, soalnya itu sih masalah hati mereka. Nah, mereka itu kayaknya iri tuh sama apa yang kita miliki. Jadi itu sih kalau menurut saya tentang masalah di kasus kedua itu. Dan terima kasih. Dari kedua kasus itu, saya memperoleh kesimpulan penanganan kasus yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan langkah dalam segitiga restitusi dapat memposisikan guru sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, sehingga dapat lebih kuat lagi perilaku baiknya ketika kembali kepada kelompoknya. Demikianlah tayangan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif melalui segitiga restitusi ini disajikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.